Ya. Ya, nama saya Reza. Dengan adanya sesi konsultasi keuangan gratis ini ya, saya terima kasih. Izin bertanya. Ya, isi pertanyaan lanjut, Reza. Iya. Ya, jadi keadaan ekonomi keluarga sekarang sedang banyak pinjaman karena orang tua tertipu investasi bodong yang disarankan temannya. Oke. Dengan Investasi bodong apa, Reza? ya jadi tuh kayak di produk keuangan gitu. Oke. Ya dengan uang pinjaman. Oh, jadi dia pinjam uang untuk investasi bodong. Iya. Oke. Nah, untuk melunasi hutang tersebut, saya menyarankan untuk menjual aset yang tersisa seperti rumah dan sawah untuk segera melunasi hutang tersebut. Ya, Oke. karena seperti yang dibilang Bro Tim, uang adalah energi dan hutang mengambil energi kita. Pinjamnya ke siapa? Nah, pinjamnya ke orang gitu. Orangnya jelas apa nih? orang ya. Orang-orang lintah darat kah? Orang emang loan shark? Manusianya apa nih? Kerabat kah atau apa? Ya, seperti saudara gitu. Oke, itu kan berarti hutang yang bunganya nggak fix berjalan, itu bisa Yes. diomongin, Fleksibel. Iya, iya. fleksibel tuh, ya. Itu udah at least ya, itu hutangnya bukan hutang yang sulit untuk dibenahin. Oke, lanjut. Nah, jika nanti sudah terjual itu rumah atau sawahnya, ya kira-kira sisa uang tersebut harus dialokasikan kemana gitu. Oke, gini, sawahnya itu income generating atau enggak? Enggak, itu jadi tuh sawahnya itu kan dibagi tuh buat yang produksi sama yang kita. Nah, itu hasilnya kecil banget gitu. Oke. Satu, equity-nya berapa? Equity sawah berapa? Equity rumah berapa? Hutangnya berapa? Kira-kira rumah itu sekitar 350 juta sampai 400 juta. Ya. Dan sawahnya itu sama juga sekitar 350. Hutangnya? Hutangnya berapa? Hutangnya sekitar 150 juta. Oke, gampang. Gini, ya, rumah itu jangan dijual, karena rumahnya udah lunas kan? Rumah udah lunas. Oke, rumah jangan dijual. Gini, worst case dari rumah pun ada cara untuk tidak menjual rumah untuk nutup itu. Lu bisa nyicil kembali rumahnya, bisa di refinancing namanya. Coba itu jangan ya. Itu Ya. bukan saran dari gua, tapi itu bisa. Jangan. Sawahnya dulu. Sawahnya nggak income generating dan itu pasti makan duit berarti untuk maintain. Berarti negatif kan? Apa namanya, enggak makan duit sih bro, cuma dia Nggak dibagi ngasilin. dua gitu. Jadi ada yang ngurus, dia yang Iya. panen, ya cuma hasilnya Bagi dibagi hasil. dua. Oh iya, tapi kalau lu bagi hasil kan berarti lu nggak yielding dari tanah lu itu efektif. Itu negatif lah, real returnnya negatif. IRR-nya kalau dihitung itu pasti negatif. Jadi sawahnya gua akan lepas. Kalau gua jadi lu. Jadi dengan lepas sawahnya harusnya udah bisa bayar hutang ya kan? Iya bisa. Nah, sawahnya lepas, bayar hutang gue juga nggak akan pegang sawah. Lu mendingan pegang di RDP udah pada pegang sawah itu. Karena itu gini, lu kalau misalnya nggak sesuai bahkan dengan inflasi real ya, 1-3%, itu sawah lu negatif. Karena apresiasi tanah tuh bohong. Ketika lu jual pasti ntar kena biaya fee agent terus orangnya minta 20% diskon. Jadi capital gain lu tuh basically nggak ada lah dari sana. Gua akan sikat sawahnya dulu. Sikat sawahnya dulu, setengahnya gue pakai untuk lu langsung lunasin hutangnya. Tapi balik lagi, hutang kan bisa negosiasi. Bisa termin dan bisa tidak berbunga kalau sama kerabat. Yes. Tapi itu pentingnya edukasi, balik lagi ya. Jangan teriming-iming gitu. Itu yang bikin negara ini jadi jelek. Setuju. Karena banyak sekali oknum-oknum yang bikin investasi bodong yang bikin ini semua industri jadi kacau. Ya. Jadi jawabannya adalah kamu bisa lepas hutangnya itu kan, tapi balik lagi butuh diskusi dengan orang tua. Kamu bisa lepas sawahnya untuk lunasin hutangnya, setengahnya lagi kamu pakai untuk dana darurat. Itu kamu langsung tangga nomor 3 tuh. Berarti untuk rumahnya itu nggak usah dijual juga gitu ya? Nggak Nggak ada perlu. urgensi, ya. Ngapain urgensi tiba-tiba jual Ya. hutangnya 150, rumah lu 350 Nggak, buat jual rumah. atau kamu punya planning kalau Jadi misalkan jual rumah mau jadi tuh diapain asetnya duitnya? tuh satu sawah satu rumah, beda sama rumah yang sekarang ditinggalin gitu loh. Oh lu nggak pakai rumahnya? Iya, Oh, nggak punya dipakai. 2 rumah berarti. Lu bikin susah diri sendiri lu. Gua kira itu rumah residensial lu, itu berarti rumah kedua. Iya, rumah kedua Tinggal dipakai, nggak dipakai disewain. iya. Ya kalau lu itu kan terserah lu, itu kan aset. Kalau gua jawabannya, Ya. gua nggak akan pilih second home sebagai equity tambahan. Gua akan pasti investasi lebih di saham dan juga atau kripto. Ya. Gua nggak akan jadiin itu even konsiderasi aset karena itu capital gainnya fana.
Jadi kalau lu emang, tapi kan lu nggak butuh jual rumahnya juga. Buat apa lu mau jual rumahnya tiba-tiba? Iya, maksudnya mau dipindahin ke instrumen yang lain gitu. Oh boleh. Lu pindahin ke money market fund aja kalau gitu. Sawahnya dulu potong. Satu dulu, ngapain dua-duanya langsung? Sabar aja dulu, sabar. Lagian lu mau jual juga belum tentu langsung laku kok. Iya, soalnya itu juga Gini, permasalahan. kalau lu mau jual, lu listing harga bagus dulu. Kalau orang ada yang mau ngambil harga bagus, saya udah ambil. Kalau enggak ya wes gitu. Ya. Jangan Utangnya dipaksa kan, lu jual kayak BU turun 40%. Utangnya kan juga bisa dinego kan. Utangnya juga bisa dinego soalnya gampang, kondisi lu gampang. Oke. Sawahnya dulu, kalau itu yang dipotong dulu, karena itu pasti negatif. Rumah lu masih bisa sewain buat 3,5% lah at least. Ya berarti langkah pertamanya harus jual sawah dulu, baru nanti sisanya untuk bayar hutang dan alokasi. Negosiasi salah. Negosiasi hutang dulu, udah dapat term yang paling bagus, pakai sawah untuk lunasin hutangnya, rumah keduanya dibiarin. Disewain aja kalau masih ada penyewanya, lu listing aja. Lu kan toh emang berarti ini kan kemauan lu jual, bukan karena kebutuhan utang. Gua kira itu tadi awal kebutuhan utang. Ya karena ini ada utang itu sendiri 150 itu. Kan sawahnya bisa nutup utang ya? Gimana? Sawahnya bisa nutup utangnya dong? Iya kalau nanti kejual sawahnya. Oh Iya. lu nggak pede bisa jual sawahnya? Iya maksudnya kan sawah itu kan dan rumah kan susah ya bro. Jadi ya itu dia makanya. Enggak Reza, kamu apain duitnya kalau misalkan nih apa sawahnya bisa dijual? Kamu Iya. mau apain Ya, duitnya? untuk itu melunasi hutang dulu. Oke, sisanya terus 450. sisanya uangnya mau kamu apain? Tadi seperti yang udah dijelasin tangganya kan harus ada dana darurat dulu kan sisanya. Oke, jadi kamu Enggak, mau gua nggak dana bingung. darurat Gue bingung. Masa orang yang punya 2 rumah sama satu sawah, lu nggak punya uang 10 juta dulu rekening lu? Nah itu masalahnya itu. Jadi orang tua tuh kan ya karena tergiur dari temen, jadi apa-apa kayak gitu tuh langsung sikat gitu loh. Oh gini, gue paham. Semua tabungan orang tua lu tuh habis di investasi bodong ini. Iya. Kalau gitu rebalance aset ya. Lu jual sawahnya. ya? Harus dijual. Ya. Harus dijual tuh. Lu jual diskon lah. Lu jual diskon kan lu sawah 300 juta, ya kan? Iya. Lu jual diskon yang bisa langsung tutup utang, jadi utangnya tutup dulu. Oke. Jadi lu jual sawah tutup utang, rumahnya dibiarin dulu, biaya sewanya kan lu udah dapat sewa tuh 300 juta. Berarti lu bisa rumah 300 juta itu harusnya lu dapat sewa berapa per tahun? 15. Oh, udah oke banget, itu ya jadinya tinggi loh. biasanya. Itu besar sekali. 15 juta udah dapat yang tangga pertama, tangga 2 lu selesai dengan sawah, tinggal tangga ketiga dan darurat itu lu yang nabung dengan income lu. Ya Gitu. 5% kan dia dapat Iya. setahun. Oke. Lu beresin 1-2 dulu nih. Beresin 1 dan 2 dan ya bilang orang tuanya jangan investasi bodong gitu. Iya. Iya makanya nih sekarang kan asetnya tuh saya yang megang gitu. Jadi orang tua tuh udah percaya ke saya gitu. Oh ya udah gitu. Lu beresin sawahnya, terserah lu jual minus berapa dari total aset yang ada sekarang. Uangnya lu pakai pure buat bayar hutangnya, uang sewanya lu pindahin ke pos yang pertama. Ya. Lu punya uang di rekening, abis itu baru build dana darurat pakai uang sewanya. Simple. Oke. Oke. Semoga terjawab ya Reza ya. Iya terima kasih Bro Timothy dan Prof Kalimasada. Oke. Ya kita